Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang dari orang lama, tapi lama juga tidak kelihatan, baru malam ini muncul kembali Pak Permadi. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa. Selamat bertemu kembali di ILC. Kebetulan gelar dan nama Taat pribadi hampir mirip dengan saya. Dimas Kanjeng Taat pribadi. Sedangkan saya Kanjeng Pangeran Permadi Satrio Wibowo. Masih bagus saya. Lebih panjang, Pak Permadi lebih panjang. Baik. Kurang panjang dia tadi. Pendapat saya mengenai kasus Kanjeng harus dibedakan. Satu, tentang ngelmu yang gaib-gaib. Dan dua, tentang perbuatan Kanjeng. Saya menyebut ngelmu, bukan ilmu pengetahuan. Karena pertama, para ilmu pengetahuan, para agama yang fanatik menyebut ngelmu ini musyrik, syirik, bertentangan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Padahal dia tidak mengerti. Padahal kiai-kiai yang ngerti mempunyai ilmu yang sama. Enggak apa-apa, tidak bertentangan. Mereka kiai juga. Mereka romo juga. Jadi, dalam hal ini, ngelmu itu sesungguhnya ada. Ngelmu seperti yang diperlihatkan Kanjeng jelas ada. Dan saya mengalami berkali-kali dengan beberapa orang. Dapat mendatangkan uang, dapat menyedot keris, dapat menyedot merah delima, dapat menyedot apa saja. Sehingga barang-barang yang ditunjukkan oleh ibu tadi, itu akrab dengan saya. Karena seperti kata Mas Safari, saya orang Kejawen. Bertapa, berpuasa sudah puluhan tahun. Dan akrab dengan benda seperti itu. Ada merah delima, ada keris, ada uang, ada perantai babi, ada segala macam. Saya akrab sekali. Dan itu ada, saya bisa membuktikan. Hanya bedanya ada yang benar, ada yang palsu. Lah, Kanjeng Dimas ini gimana? Kanjeng ini perlu diteliti, Pak. Sebuah fenomena gaib tidak bisa dikenakan KUHP. Jelas tidak bisa, keliru. Harus menggunakan orang yang ngerti juga sebagai saksi ahli dan lain sebagainya. Pernah saya berikan contoh, Pak. Di Jawa Tengah ada ibu membunuh anaknya. Ditangkap polisi. Dikenakan pasal pembunuhan terhadap anak dan lain sebagainya. Tapi ada seorang paranormal melihat itu kasihan, Pak. Dia membuktikan kepada polisi. Ibu ini tidak membunuh anaknya. Yang membunuh adalah makhluk lain. Saya bisa membuktikan. Ibu itu dimasukin makhluk lain, Pak. Begitu dimasukin makhluk lain, 10 polisi laki-laki tidak mampu menahan ibu itu. Nah, mereka terus gimana ini? Kok begini? Nah, silahkan. Makanya itu untuk memeriksa Kanjeng harus dengan orang yang mengerti ilmunya. Santet misalnya. Saya membuat undang-undang santet bersama dengan Profesor Doktor ahli hukum. Kalah saya, Pak. Karena Profesor ini tidak ngerti santet, mengatakan santet itu fenomena jahiliyah. Tidak bisa diatur sekarang. Saya mengatakan fenomena jahiliyah bukan hanya santet. Perkosaan itu fenomena jahiliyah. Pencurian itu fenomena jahiliyah. Kenapa masih diatur? Nah, karena itu untuk mengatur santet perlu orang yang tahu tentang santet. Santet itu bukan ilmu yang jelek, Pak.
Semua ilmu itu netral. Santet yang digunakan untuk membunuh orang jelas disebut black magic. Tapi santet yang dipakai untuk menolong orang yang kena santet dengan ilmu yang sama disebut white magic. Enggak, kalau kita balikin ke aja gini gimana? Kanjeng. Orang seperti ini ilmu atau apa ini? kenapa? Ngelmu, Pak, ngelmu. Mempunyai kekuatan yang belum bisa diilmiahkan, belum bisa diterangkan secara ilmiah. Jadi harus dengan saksi seorang yang ahli, yang mengerti tentang ngelmu itu. Nah, Ibu Marwah tadi bisa jelaskan dengan ilmiah. Nah, seperti yang di video tadi, itu jelas sebuah kebenaran. Saya sering, Pak, saya punya teman-teman yang bisa mendatangkan uang dan lain sebagainya. Sering saya. Tapi memang ada penipuan yang dilakukan. Nah, apakah Kanjeng ini melakukan penipuan atau tidak, itu harus diteliti dengan dua sisi cara. Cara KUHP dan cara yang benar-benar orang yang mengerti tentang ilmu itu. Kalau tidak mengerti, jelas dikenakan KUHP keliru, Pak. Keliru. Membuktikan mendatangkan uang sangat-sangat gampang. Tetapi masalahnya, fenomena yang saya lihat adalah kelihatannya, nampaknya Kanjeng ini mau diangkat menjadi Satrio Piningit yang akan menyelamatkan Indonesia. Nah, kalau itu saya mengalami sendiri. Sudah ratusan orang datang kepada saya mengaku Satrio Piningit. Tetapi yang mempunyai kemampuan seperti Kanjeng paling baru 10 orang. Betul-betul, Pak, bisa. Pak Permadi kenal nih Kanjeng ini? Dengan Kanjeng tidak kenal. Oh. Tapi saya memang pernah mendengar ada Ibu Marwah, sebelum saya berbicara dengan Ibu Marwah, sudah terjadi peristiwa ditangkapnya Kanjeng. Sayang ya. Karena masalah Kanjeng ini tidak begitu sepele, Pak. Bukan pemalsuan, bukan pembunuhan, bukan apa-apa. Ini menyangkut negara yang luar biasa, menyongsong kebangkitan Nusantara. Baik, terima kasih.